Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zulfa Khairunisa. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas materi perkuliahan komunikasi massa dengan topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah terkait halayak komunikasi massa tentunya. Nah, yang namanya sebuah komunikasi massa, kita ketahui bahwa ini adalah sebuah upaya penyampaian pesan atau upaya penyampaian informasi maupun gagasan yang dilakukan oleh seorang pemberi pesan kepada sang penerima pesan, di mana kalau komunikasi massa ini subjek yang menjadi penerima dari isi informasi atau isi pesan itu adalah jumlah audien atau responden yang cukup banyak atau bisa dijangkau oleh segala segmen dari audiennya itu sendiri. Nah, ada beberapa definisi terkait halayak yang sudah banyak diberikan oleh beberapa ahli. Jadi seperti yang awal tadi, komunikasi massa adalah upaya penyampaian pesan yang subjeknya ini adalah masyarakat luas tentunya. Lalu ada juga ini merupakan sebuah definisi dari komunikasi massa atau halayak tentunya. Jadi yang namanya komunikasi massa tidak akan banyak berubah atau berkaitan dengan yang namanya media-media tentunya. Jadi halayak dan media ini merupakan salah satu hal yang saling berjalanan beriringan tentunya. Tanpa adanya media, halayak ini tidak akan ada, dan tanpa adanya halayak, media ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dengan banyaknya halayak-halayak yang beragam ya, dari halayak yang ada di daerah perkotaan maupun halayak yang ada di daerah pedesaan pun, mereka membutuhkan berbagai media-media massa yang sesuai dengan sasaran dari masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut. Jadi misalnya untuk masyarakat-masyarakat yang ada di daerah perkotaan, dia akan lebih menyukai produk-produk komunikasi massa atau halayak-halayak yang tinggal di daerah perkotaan itu dia lebih banyak mengakses informasi-informasi media-media itu dari produk-produk televisi maupun sosial media saat-saat ini tentunya. Nah, tapi kalau untuk masyarakat-masyarakat yang di daerah pedesaan mungkin media-media kontemporer seperti koran atau majalah atau mungkin radio pun masih banyak diakses oleh halayak yang ada di daerah-daerah pedesaan tersebut. Jadi ada beberapa pengelompokan berdasarkan halayak di komunikasi massa tentunya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan terkait faktor geografis atau demografis di mana tempat mereka semua tinggal. Tentu masyarakat perkotaan dia memiliki media-media massa yang banyak mereka akses seiring dengan kebutuhannya mereka. Mereka akan lebih banyak mobile dari produk-produk sosial media tentunya, atau produk-produk new media yang kita kenal saat ini. Lalu yang kedua terkait bagaimana faktor usia atau faktor jenis kelamin itu juga bisa mempengaruhi untuk halayak di media massa tentunya. Untuk wanita-wanita biasanya dia akan lebih banyak mengakses untuk media-media massa yang sesuai dengan gendernya mereka. Lalu untuk yang gender laki-laki, dia juga akan mencari informasi-informasi dari media-media massa sesuai dengan jenis kelaminnya juga. Lalu berkaitan juga terkait usia maupun faktor-faktor lainnya seperti faktor geografis maupun demografis itu juga mempengaruhi dari akses dari media massa atau halayak sebagai subjek di kegiatan komunikasi massa ini. Lalu yang selanjutnya terkait jenis-jenis media tadi sudah saya sebutkan, ada media-media konvensional seperti ada koran, ada radio, lalu ada juga media-media online atau media-media yang kekinian atau produk-produk new media. Jadi sekarang pemberitaan atau media-media ini sudah mulai banyak yang beralih juga ke media-media sosial atau media-media yang berbasis internet tentunya. Lalu yang terakhir terkait jangka waktu atau berdasarkan waktu dari penayangan media-media informasi-informasi di media-media massa itu juga bisa mempengaruhi
kapan biasanya mereka bisa mengakses informasi-informasi di media massa ini juga perlu dijadikan sebuah pertimbangan. Jadi biasanya untuk media-media massa yang konvensional ini halayak atau audien yang bisa mengakses ini dia bisa mengakses kapan saja, hanya saja terbatas oleh bentuk fisik dari media itu sendiri. Kalau koran kita harus membeli produk-produk koran-koran tersebut atau majalah tentunya. Tapi kalau untuk produk-produk yang berkaitan dengan new media saat ini, kita hanya bermodalkan smartphone atau mobile phone aja kita sudah bisa mengakses informasi-informasi di media yang bisa kita akses secara mudah. Nah, kita perlu mengetahui juga jenis-jenis halayak. Jadi halayak yang pertama itu adalah halayak sebagai pasar media atau pelaku di mana subjek-subjek ini menjadi objek dari kegiatan komunikasi massa atau kegiatan pasar media tentunya, di mana halayak ini merupakan sebuah perkumpulan dari kegiatan-kegiatan pasar atau kegiatan-kegiatan konsumen yang dalam hal ini adalah bagaimana individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat ini bisa mendapatkan informasi-informasi terkait pasar media tentunya. Lalu yang kedua terkait bagaimana pembentukan dari halayak yang bersifat dia itu mengontrol dari media-medianya itu sendiri. Jadi kita sebagai seorang halayak pun perlu mengkaji apakah isi-isi informasi yang kita sampaikan ini benar, sesuai kebenarannya atau sesuai dengan faktanya atau tidak. Lalu yang kedua kita juga perlu mengetahui terkait jenis-jenis halayak. Tadi kita sudah mengetahui jenis yang pertama adalah halayak di pasar tentunya. Dan yang kedua adalah bagaimana masyarakat ini atau sekumpulan orang-orang ini dia dapat memahami atau menstimulasi pemasukan informasi-informasi atau isi-isi pesan yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh halayak itu sendiri tentunya. Jadi bagaimana membuat media ini menarik, bagaimana membuat media ini bisa diakses oleh banyak orang atau bisa diakses oleh halayak-halayak lain, bagaimana mengemas dari kalimat-kalimat isi-isi pesan ini supaya dirasa lebih menarik untuk mendapatkan perhatian dari audien-audien di luar sana. Lalu yang selanjutnya terkait halayak sebagai kelompok publik. Nah, halayak sebagai kelompok publik ini berbeda dengan halayak sebagai pelaku pasar tadi. Kalau halayak sebagai sebuah kelompok publik ini, dia diharapkannya bisa mengidentifikasi bagaimana informasi-informasi sosial atau informasi-informasi yang berkaitan dengan budaya-budaya ini dia harus disesuaikan di mana mereka tinggal, di mana kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat-masyarakat itu harus sesuai dengan karakteristik media massa tentunya yang ada di kalangan mereka. Lalu ada juga karena ini berkaitan dengan faktor kebudayaan, ini juga harus dikaitkan dengan bagaimana faktor geografis maupun faktor demografis dari jenis kelamin itu sendiri perlu dikaji. Siapa yang menjadi halayak ini, apakah wanita atau laki-laki? Kalau wanita mungkin penggunaan bahasa atau penggunaan isi-isi informasinya yang sesuai dengan yang dipahami oleh wanita. Tapi nanti kalau untuk isi-isi informasi untuk laki-laki misalnya, karena ini berkaitan dengan komunikasi massa, mungkin untuk laki-laki akan lebih banyak mengakses, contohnya adalah informasi-informasi tentang bola misalnya. Nah, ini perlu dikaji juga, media ini perlu menentukan siapa sih sebenarnya target market atau target audien di dalam kegiatan atau media-media massa ini perlu dikaji seperti itu. Lalu yang selanjutnya terkait halayak media. Ya, halayak media ini sangat berkaitan erat. Yang namanya halayak ini akan selalu berjalanan beriringan dengan yang namanya media. Tidak mungkin yang namanya media tidak ada halayaknya. Tidak mungkin juga yang namanya halayak itu tidak ada medianya, seperti itu. Jadi dua hal ini harus selalu berjalanan beriringan untuk apa ya, ibaratnya
menentukan tujuan-tujuan dari penyampaian informasi-informasi yang dilakukan oleh media massa tersebut. Jadi persepsi antara audien dengan yang memberi pesan, karena ini berkaitan dengan komunikasi massa atau media massa ini, penggunaan bahasa-bahasa atau isi-isi informasinya ini harus bersifat global. Persepsi antara satu orang audien atau satu orang halayak ini harus sama dengan halayak yang lainnya. Nah, lalu terkait jangkauan, nah tadi kita sudah berbahas bagaimana halayak itu sebagai pelaku media atau pelaku dari kegiatan media itu sendiri. Nah, ada beberapa jangkauan-jangkauan yang perlu dikaji juga dalam di kesempatan kali ini. Jadi yang pertama terkait halayak ini, bagaimana sih sebenarnya faktor geografis, faktor demografis, faktor usia, di mana dia tinggal, itu harus dikaji dengan baik supaya sasaran dari informasi melalui media-media massa ini tidak salah sasaran atau tidak tersampaikan dengan baik. Nah, lalu yang selanjutnya terkait bagaimana sumber dari informasi-informasi yang tadi sudah saya sampaikan ini, saya mengambil dari pendapatnya Mike Quiley. Jadi ini adalah merupakan salah satu tokoh ahli yang mencetuskan terkait teori komunikasi massa tentunya. Jadi dia mengemukakan bahwa halayak ini merupakan salah satu komponen terpenting di mana kegiatan komunikasi ini berjalan dengan baik. Tanpa adanya halayak, tidak mungkin kegiatan komunikasi massa ini tentunya, atau bagaimana peranan-peranan media-media massa ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, perlu kita ketahui juga saat-saat ini perkembangan media massa tentunya, karena ini berkaitan dengan komunikasi massa, produk-produk new media ini sudah mulai banyak ditemui di sekitaran kita, baik itu media-media konvensional maupun media-media kontemporer. Kalau media-media konvensional ini yang kita ketahui selama ini adalah koran atau media-media cetak lainnya, yang mungkin untuk anak-anak di zaman-zaman sekarang ini mulai sudah banyak meninggalkan untuk media massa yang kontemporer, karena mereka akan lebih banyak memilih media-media massa online atau media-media massa yang berbasis dari internet itu dibandingkan media-media konvensional. Nah, ada beberapa plus minus dari komunikasi massa ini yang berbasis media online maupun media offline. Kalau media online ini kelebihannya adalah mereka bisa mengakses kapan saja, bisa mengakses di mana saja, lalu mereka juga tidak ada batasan-batasan dalam pengaksesan informasi-informasi tersebut. Berbeda kalau untuk media-media konvensional, kita hanya bisa mengakses berita-berita mungkin yang terbit atau tayang pada hari dan tanggal yang bersangkutan itu sendiri. Tapi kalau untuk media sosial sekarang, hanya dengan bermodalkan smartphone atau mobile phone saja kita sudah bisa mengakses segala macam informasi, baik itu masyarakat yang ada di pedesaan, di kalangan manapun, di jangkauan manapun, informasi-informasi ini tetap bisa mereka akses walaupun mereka tidak mendapatkan media-media konvensional di sekitaran mereka, tapi mereka tetap bisa mendapatkan informasi dari smartphone yang berbasis dari internet itu sendiri. Lalu yang selanjutnya terkait ada beberapa efek dari media massa tentunya. Efek yang pertama yang ditimbulkan adalah efek kognitif. Jadi di mana media massa ini dapat membantu halayak untuk mempelajari informasi-informasi yang diperoleh. Jadi efek ini adalah bagaimana upaya-upaya seorang media massa bisa menyampaikan informasi-informasi yang baik sesuai dengan apa yang dipahami oleh halayak tentunya. Lalu untuk efek yang kedua ada efek afektif. Jadi di mana efek ini dia selain menimbulkan pengetahuan terlebih dahulu, informasi-informasi yang disediakan, mereka juga harus bisa mengontrol bagaimana emosi-emosi dari audien atau halayak ini. Karena ini berkaitan dengan media massa dan informasi-informasi di media massa, bagaimana seorang pemberi pesan ini bisa mengontrol juga emosi-emosi dari sang
pembaca informasi di media massa tersebut. Lalu untuk efek yang selanjutnya adalah efek behavioral. Jadi dalam hal ini bagaimana perilaku ini bisa menerima atau mengikuti dari isi-isi pesan yang disampaikan oleh media-media massa tentunya. Nah, dan kehadiran media massa atau produk-produk new media ini juga sangat berpengaruh ya, terutama dari efek ekonomi tentunya. Lalu dari efek sosial itu jelas berubah. Yang dulu kita biasanya sering langganan koran, saat ini mungkin sudah sangat jarang ditemui orang-orang yang berlangganan koran. Mereka lebih banyak memilih untuk mengakses dari media-media internet tentunya. Lalu terkait penjadwalan keseharian, bagaimana orang-orang sekarang bisa mengakses segala informasi di media massa tanpa terbatasnya waktu dan terbatasnya jarak, itu juga sangat berpengaruh di era-era saat ini. Lalu ada juga terkait efek menumbuhkan perasaan-perasaan tertentu dan menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Jadi mungkin saat dulu penggunaan media-media kontemporer ini kita bisa mempertimbangkan bagaimana emosi dari sang pembacanya ini. Tapi untuk media-media yang saat ini mungkin untuk aspek psikologis dan efek emosional ini memang sangat lebih ditonjolkan, karena informasi yang kita dapatkan saat ini sudah bisa dengan sangat mudah diakses dibandingkan dengan media-media konvensional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini terkait halayak yang berkaitan dengan komunikasi massa. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya.